ia seharusnya menandatangani semua transfer saham perkawinan kepada dia. Qinan bertanya mengapa dia peduli tentang itu, padahal mereka berdua adalah suami istri. Luoxian membela diri bahwa dia adalah seorang pria dan tidak ingin dituduh sebagai orang yang hanya bergantung pada istrinya. Qinan menyindir bahwa saat ini perusahaan sedang membicarakan hubungan gelap antara dia dan Tong Qian. Luoxian dengan cepat menyangkal, mengatakan bahwa Tong Qian seusia ibunya, bagaimana bisa ada hal seperti itu. Meskipun tahu segalanya, Qinan tidak bisa mengungkapkannya, hanya dengan lembut menekankan bahwa dia adalah satu-satunya kerabat dan orang yang paling dicintainya. Kemudian, saat melihat kontrak, ingatan menyakitkan kembali, sehingga dia berpura-pura pergi mengambil pena. Namun alih-alih melakukan itu, dia sengaja menumpahkan kopi, merusak kontrak yang dinanti-nantikan oleh Luoxian untuk ditandatangani. Meskipun sangat marah, Luoxian menahan diri dan dengan lembut mengatakan akan mencetak salinan baru. Pada saat ini, mata Qinan berhenti pada botol obat di atas meja, kata-kata yang pernah diucapkan Tong Qian tiba-tiba terngiang di benaknya. Tanpa sempat berpikir, dia bergegas ke kamar ayahnya, tepat pada waktunya untuk menepis botol obat yang akan disuntikan ibu tirinya kepadanya, lalu menginjak tangan wanita itu dengan kuat. Tidak mengerti apa yang terjadi, ayahnya terus memarahi dan memintanya untuk meminta maaf kepada Tong Qian. Qinan dengan cemas mengatakan bahwa botol obat itu beracun, tetapi ayahnya tidak percaya. Melihat itu, dia segera menyatakan akan membawa obat itu untuk diperiksa. Mendengar itu, Tong Qian juga bertekad untuk merebut kembali botol obat tersebut, berusaha membuktikan dirinya tidak bersalah. Dia pura-pura menyuntikkan ke dalam tubuhnya, tetapi ayahnya menghentikannya. Saat berebut, ayahnya tiba-tiba mengalami serangan jantung dan pingsan. Tong Qian langsung menyalahkan Qinan, menganggapnya sebagai penyebab segalanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan menampar ibu tirinya dengan sangat keras, lalu dengan marah menuduhnya sengaja memprovokasi ayahnya saat dia sakit. Segera setelah itu, Qinan menyatakan akan kembali ke perusahaan sebagai pewaris yang sah. Namun, para pemegang saham menolak, menganggapnya terlalu muda, belum memiliki prestasi apapun, dan tidak layak untuk menduduki posisi itu, kecuali dia dapat menyajikan proposal yang menguntungkan bagi perusahaan. Tong Qian menyindir bahwa bahkan dia belum berhasil bernegosiasi dengan direktur teknis kabin simulasi, apalagi seorang putri yang hidup dalam kemewahan seperti Qinan. Di hadapan provokasi itu, Qinan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dengan mata yang teguh, menegaskan bahwa dia pasti akan dapat meyakinkan Fu Junlam. Untuk membuktikan kemampuannya, Qinan memulai perjalanannya mencari Fu Junlam, ingin mengetahui alasan dia berhenti kerja dan di mana dia sekarang. Meskipun beberapa kali gagal bertemu, dia tidak putus asa. Mengetahui dia sering pergi ke bar, dia mencarinya di sana. Saat itu, Fu Junlam sedang menikmati kesenangan yang elegan. Dia mendekat, memperkenalkan dirinya sebagai penjabat ketua grup Qin dan mengusulkan untuk membahas kerjasama. Namun, dia tampak tidak tertarik, langsung menolak meskipun dia menegaskan perusahaan akan memenuhi semua permintaannya. Untuk menguji kegigihannya, dia mengajukan permintaan, asalkan dia bisa minum 3 gelas vodka di atas meja, dia akan meluangkan 3 menit untuk mendengarkannya presentasi. Tetapi Fu Junlam terlalu meremehkannya. Qinan menenggak seluruh botol whisky dalam satu tarikan napas, lalu bertanya kembali berapa lama dia bisa berbicara dengannya dengan 1 botol. Meskipun penampilannya sangat mengesankan, Fu Junlam tetap menolak untuk bekerja sama. Dia merasa bahwa dia meminta bantuan dari orang lain tetapi memiliki sikap sombong dan menang, yang membuatnya tidak nyaman. Dia ingin dia merendahkan diri dan memohon. Tetapi Qinan juga tidak kalah, dia menumpahkan gelas anggur di atas meja untuk mengintimidasinya, membuat gadis-gadis di sekitarnya mundur. Dia menjelaskan bahwa dia tidak mengerti mengapa dia harus bercanda seperti itu, tetapi dengan proyek ini, kedua belah pihak diuntungkan. Melihatnya terlalu kuat, Fu Junlam tidak ingin mempersulitnya lagi, jadi dia langsung mengajukan satu syarat lalu mendorongnya jatuh ke sofa. Qinan mengatakan bahwa dia sudah punya suami, tetapi dia tetap ingin dia menjadi rekan. Keduanya memiliki perhitungan masing-masing. Fu Junlam ingin mendekatinya untuk menyelidiki kualitas adiknya, yang dia curigai terkait dengan ayah dan anak perempuannya. Sedangkan Qinan, demi masa depan perusahaan dan kekuatannya sendiri, tidak ada jalan lain. Di sisi Tong Qian, dia tidak akan mudah kehilangan kursi yang telah susah payah direbutnya. Jadi dia menyuruh orang untuk menculik Qinan untuk mencegahnya hadir di rapat pemegang saham besok. Karena ketidakhadiran Qinan, para pemegang saham hampir sepakat untuk memilih Tong Qian sebagai ketua. Dia telah menyuap mereka sebelumnya, berjanji untuk membagi keuntungan 2 kali lipat. Tepat ketika dia mengira dia pasti akan menang, Qinan tiba-tiba muncul membuat Tong Qian tercengang. Ternyata saat diikat, dia menggunakan pecahan kaca untuk membebaskan dirinya. Tong Qian memperingatkan bahwa dia jangan terlalu cepat berpuas diri, karena yang terpenting adalah melaksanakan proyek baru. Dia percaya Qinan tidak cukup mampu untuk meyakinkan Fu Junlam. Tapi tak lama kemudian, hanya dengan satu jentikan jarinya, Fu Junlam muncul. Kehadiran orang yang terkenal di industri itu membuat semua orang terkejut dan
ingin Kin-nan mendapatkan dukungan mutlak. Namun, Tong Qian belum mau berhenti, rencana sebelumnya gagal. Dia segera memberikan obat perangsang kepada asistennya, bermaksud menggunakannya untuk menjebak Kin-nan dan Fu Junlam. Tong Qian dengan bangga membayangkan adegan intim di antara keduanya, berniat menyebarkan bukti untuk menjatuhkannya. Tepat ketika dia sedang gembira, sekelompok wartawan tiba-tiba masuk. Saat itu, Kin-nan melangkah maju, dengan dingin bertanya bahwa perusahaan sedang mengadakan konferensi pers, mengapa mereka berdua berani berselingkuh secara terang-terangan. Luoxian bersikeras untuk membela diri, tetapi ditampar langsung oleh istrinya, mengatakan tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Segera setelah itu, Kin-nan merilis video pengakuan Yaki, asisten Tong Qian, bahwa Tong Qianlah yang memberinya obat dan menyuruhnya menuangkan ke dalam anggur untuk menjebak, lalu membawa wartawan untuk memergoki, dengan tujuan mengusir Kin-nan dari perusahaan. Ternyata, saat minum anggur perayaan kerjasama, Fu Junlam telah menemukan bahwa anggur itu bermasalah, lalu memergoki Yaki sedang diam-diam merekam dan menanyainya sampai dia mengaku. Tong Qian segera menyalahkan semuanya, memarahi Yaki bahwa dia berhalusinasi dan menggunakan alasan itu untuk mengusirnya dari perusahaan. Luoxian juga berperan sebagai korban, menyuarakan pembelaan diri. Namun, Kin-nan sudah tahu segalanya. Dia tidak hanya berselingkuh dengan Tong Qian tetapi juga dengan Yaki. Kali ini, dia memutuskan untuk membiarkannya masuk ke dalam perangkap. Saat dipaksa, Luoxian memohon pengampunan tetapi Kin-nan dengan tegas meminta untuk menandatangani surat cerai dan pergi dengan tangan kosong. Dia tidak rela, tetapi dia dengan dingin menekankan bahwa perselingkuhan dan penggelapan dana publik saja sudah cukup baginya untuk pergi dengan tangan kosong. Akhirnya, dia terpaksa menandatangani. Fu Junlam tidak bisa menerima Kin-nan, awalnya dia meremehkannya tetapi sekarang harus mempertimbangkan kembali. Dia memang cantik tapi beracun. Kin-nan membantah bahwa dia tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraninya. Ketika dia bertanya kembali apakah dia belum pernah melakukannya, dia menyarankan dia untuk mengurangi kecurigaan dan lebih banyak percaya. Namun, dalam hati Fu Junlam masih menganggapnya tidak sederhana dan suatu hari dia akan mengungkap jati dirinya yang sebenarnya. Begitu sampai di tempat parkir, Kin-nan diserang oleh orang asing. Saat itu, Fu Junlam muncul menyelamatkannya. Saat mengoleskan obat untuknya, Kin-nan bertanya mengapa dia muncul tepat pada waktunya seperti itu. Dia tersenyum, tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sendiri yang merencanakannya untuk mendapatkan kepercayaannya, tetapi dia telah ketahuan. Saat pergi, Fu Junlam tiba-tiba melihat sepasang sepatu emas. Ingatan menyakitkan muncul kembali, membuatnya semakin yakin bahwa Kin-nan terkait dengan kematian adiknya, tanpa mengetahui bahwa itu hanyalah jebakan yang dibuat oleh Tong Qian. Keesokan paginya, berita perceraian antara Luoxian dan Kin-nan menyebar ke seluruh perusahaan. Luoxian datang dengan marah untuk menanyainya, tidak bisa membantah, dia merobek perjanjian perceraian dan pergi. Masih marah pada Kin-nan, malam itu, dia menyusup ke rumah Kin-nan, mengikatnya lalu menuduhnya berhubungan dengan Fu Junlam, namun berani menuduhnya berselingkuh. Dia meminta 5 juta darinya, jika tidak, dia akan mengirim foto yang diedit ke pers. Ketika Kin-nan melawan, dia dengan marah mendorongnya ke dalam kolam ikan. Di tengah-tengah merasa hampir tenggelam, dia diselamatkan oleh Fu Junlam. Setelah itu, dia juga membuat Luoxian merasakan hal yang sama. Kin-nan merasa sakit hati, orang yang paling dicintainya telah membuatnya kehilangan kepercayaan. Masa lalu membuat air matanya mengalir. Dia pernah berpikir mereka akan memiliki keluarga yang bahagia, dengan anak-anak yang menggemaskan dan bersama selamanya, tetapi sekarang dia hanya bisa menertawakan dirinya sendiri, karena semuanya hanyalah ilusi pribadinya. Melihat Kin-nan seperti itu, Fu Junlam tidak bisa tidak tergerak. Dia tidak tahu seperti apa sebenarnya orang dia itu. Malam itu, karena masalah kerja sama bisnis perusahaan, Kin-nan terpaksa pergi ke bar sesuai permintaan mitra. Di sini, Bos Hao dengan sengaja mempersulitnya. Kin-nan tidak setuju dengan jumlah uang dalam kontrak karena melebihi anggaran. Dan dia juga tidak menerima fakta bahwa dia telah berdiskusi dengan Tong Qian karena dia adalah penjabat ketua dan semua keputusan harus dibuat olehnya. Bos Hao menyarankan jika dia membuatnya senang dan menghabiskan semua anggur itu, maka dia akan memberikan kontrak itu secara gratis. Merasa terhina, Kin-nan dengan marah menamparnya. Bos Hao menjadi marah, mengambil botol anggur dan memaksanya minum. Dalam situasi genting, Fu Junlam melangkah maju dengan gagah berani, mematahkan tangan Bos Hao membuat gelas anggur pecah berantakan. Pada saat yang sama, dia menyatakan Kin-nan adalah miliknya dan tidak ada yang diizinkan menyakitinya tanpa seizinnya. Setelah itu, dia dengan mudah menyingkirkan anak buah yang menghalangi jalan, memegang pecahan botol anggur dan mengarahkannya ke Bos Hao, dan bertanya apakah dia bisa pergi sekarang. Bos Hao ketakutan dan segera memberi jalan bagi keduanya untuk pergi. Fu Junlam diam-diam memakaikan helm untuk Kin-nan, menariknya mendekat untuk memeluk pinggangnya dan mereka berdua kembali bersama dengan satu sepeda motor. Di sisi lain, Tong Qian tidak bisa diam, dia menyuruh bawahannya untuk memberi pelajaran pada Kin-nan dan dengan segala cara memaksanya untuk menandatangani kontrak transfer saham. Saat Kin-nan tertidur lelap, bawahan itu menyelinap masuk dan memaksanya menandatangani
menandatangani kontrak, mengancam akan membunuhnya jika dia tidak menurut. Pada saat yang genting, Fu Junlam sekali lagi mengorbankan diri untuk menyelamatkan Qin Nan. Melihat Qin Nan terus-menerus dijebak, sahabatnya Min Min sangat khawatir, ingin Fu Junlam berada di sisinya untuk melindungi Qin Nan. Dia setuju untuk tinggal di rumah Qin Nan 24/7 karena di dalam hatinya masih ada keraguan tentang hubungan Qin Nan dengan kematian adiknya, dan ini juga merupakan kesempatan baginya untuk mencari tahu kebenaran dengan lebih mudah. Namun, keduanya tidak tahu bahwa Min Min terkait dengan orang di balik segalanya. Dialah yang mencuri kontrak yang ditinggalkan bawahan itu di rumah Qin Nan. Malam itu, Qin Nan dan Fu Junlam berada di rumah bersama. Ketika Qin Nan hendak menyuruhnya tidur di sofa, dia tidak sengaja menginjak senter dan jatuh ke tubuhnya. Mata bertemu mata, keduanya menjadi canggung dan segera memalingkan wajah. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi sudut bibir mereka berdua sedikit melengkung ke atas. Keesokan harinya, Fu Junlan menelepon anak buahnya. Dia sudah menduga Zhao Zicheng adalah orang yang menyakiti adik perempuannya. Tapi dari apa yang dilihatnya tadi malam di bar, dia merasa bahwa tidak ada hubungan dekat antara Qin Nan dan Zhao Zicheng. Mungkin Qin Nan bukan kaki tangannya, meskipun sepatu emas itu ada di rumahnya. Dia butuh waktu lebih untuk mencari tahu kebenarannya. Malam itu, saat Qin Nan sedang tidur nyenyak, dia diam-diam mencari sepatu itu. Saat dia memegang sepatu di tangannya, lampu menyala. Qin Nan melihatnya dan mengira dia adalah seorang Creep. Mendengar itu, Fu Junlan tersenyum dan bertanya apakah Creep akan menyelamatkannya berkali-kali. Melihat Qin Nan masih curiga, dia menyarankan agar dia mencoba melihat apakah dia benar-benar Creep atau hanya berpura-pura. Qin Nan mendorongnya dan buru-buru lari ke atas. Keesokan paginya saat bangun, Qin Nan mulai meragukan tujuan Fu Junlan mendekatinya dan bertekad untuk menyelidiki alasan dia sengaja mendekatinya. Saat Fu Junlan masih tidur, dia diam-diam memasang alat pelacak di ponselnya. Saat dia hendak pergi, dia ditarik jatuh ke dalam pelukannya. Mata mereka berdua bertemu lagi. Qin Nan memperingatkan Fu Junlan. Akhir-akhir ini dia sedang mengawasinya dan melarangnya mendekati ruang pakaiannya. Benar saja, trik ini membuat mangsanya terpancing. Tepat saat Qin Nan sedang asyik melihat tubuh Fu Junlan, Tong Qian muncul. Dia menuduh Qin Nan telah merusak kontrak dengan bos HO yang menyebabkan perusahaan merugi hampir 10 juta. Setelah melihatnya, Qin Nan dengan tenang mengatakan akan menyelesaikannya sendiri. Sebelum pergi, Tong Qian menyindir bahwa jika dia tidak bisa menyelesaikannya, dia harus menunggu Dewan Direksi mengumumkan pemecatan. Sementara itu, Fu Junlan menerima informasi tentang Zhao Zicheng dan sudah menunggunya di dalam mobil. Begitu Zhao Zicheng naik ke mobil, Fu Junlan langsung ke intinya, bertanya apakah dia kenal orang di foto. Begitu melihat Fu Junnya di foto, Zhao Zicheng tampak senang dan berkata bahwa tubuhnya sangat seksi. Tidak tahan dengan penghinaan ini, Fu Junlan menyerbu untuk menyerangnya. Tanpa diduga, Zhao Zicheng sudah menyiapkan anak buahnya. Menyadari pisau yang ditempel di lehernya, Fu Junlan terpaksa berhenti. Kemudian, Zhao Zicheng mencibir dan berkata dia akan segera membawa Fu Junlan untuk bertemu adiknya. Saat itu, Qin Nan pulang ke rumah dan tidak menemukan Fu Junlan, jadi dia buru-buru melacak lokasinya untuk mencarinya. Pada saat itu, Fu Junlan diikat oleh Zhao Zicheng, dan anak buahnya sedang menggali lubang besar. Dia bermaksud melenyapkan Fu Junlan sama seperti yang dia lakukan pada adik perempuannya sebelumnya. Kemudian, dia melontarkan kata-kata kotor pada Fu Junnya lalu mendorong Fu Junlan ke dalam lubang, menimbunnya dengan tanah, ingin dia tidak akan pernah melihat matahari lagi. Tepat saat Qin Nan dan Min Min tiba di tempat kejadian dan menyaksikan pemandangan ini, Qin Nan memikirkan sebuah ide. Dia menirukan suara sirine mobil polisi yang membuat mereka ketakutan dan lari berhamburan, berhasil menyelamatkan nyawa Fu Junlan. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya. Qin Nan hanya tersenyum dan menganggapnya impas karena sebelumnya dia juga telah menyelamatkannya di bar. Keduanya duduk bersama di dalam mobil, menikmati pemandangan malam, berbagi isi hati. Tiba-tiba sebuah bintang jatuh melintas. Qin Nan segera memejamkan mata dan berdoa. Melihat gadis di sampingnya, Fu Junlan merasakan emosi yang tak terlukiskan di hatinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri apakah dia harus mengikuti kata hatinya, lalu dengan lembut merangkul pundaknya agar dia bisa menyandarkan kepalanya di bahunya. Mereka berdua memandang ke kejauhan. Di sisi Zhao Zicheng, dia sedang minum untuk merayakan kemenangannya dan menyombongkan pencapaiannya kepada Tong Qian ketika orang yang dia pikir sudah mati tiba-tiba muncul. Dengan satu pukulan, Fu Junlan membuatnya jatuh. Di bawah interogasi Fu Junlan, Zhao Zicheng akhirnya mengakui bahwa orang yang memakai sepatu emas di foto
adalah Tong Qian dan semua masalah telah diatur olehnya. Saat ini, Tong Qian melihat berita tentang Zhao Zicheng bahwa dia telah ditangkap dan sedang diselidiki atas kasus berulang kali merayu dan menipu gadis-gadis muda. Dia buru-buru menelepon Bai Ye, anak buah kepercayaannya, untuk menyelidiki. Di sisi lain, Fu Junlan juga berhasil mengorek informasi tentang Tong Qian. Sebelum menikah, Tong Qian sudah memiliki seorang putra berusia 18 tahun. Mereka memutuskan untuk memulai rencana penyelidikan dari putra ini. Saat itu, Tong Yafeng, putra kesayangan Tong Qian, datang mengunjungi ibunya. Tapi Tong Qian tidak hanya tidak senang, tetapi juga buru-buru meminta dia untuk memanggilnya bibi saat di luar, lalu dengan dingin menyuruhnya pulang. Tong Yafeng pergi dengan sedih dan tidak sengaja bertemu dengan Qin Nan tepat di depan pintu masuk. Setelah bertanya, Qin Nan mengetahui bahwa dia adalah kerabat Tong Qian. Jika Tong Qian tidak menyakiti ayahnya, mungkin Qin Nan tidak akan berniat mendekati Tong Yafeng. Tapi ibu tirinya terlalu kejam terhadap ayahnya. Tidak peduli seberapa banyak dia menyangkalnya, Qin Nan tahu betul orang seperti apa dia. Jadi Qin Nan pergi ke lapangan basket tempat Tong Yafeng sering berlatih. Melihat Qin Nan, anak laki-laki itu sangat terkejut. Hanya beberapa gerakan kecil yang penuh perhatian sudah membuatnya terpesona. Entah sengaja atau tidak sengaja, Qin Nan tersandung dan jatuh ke arahnya. Tindakan Qin Nan inilah yang membuat Tong Yafeng salah paham dan mendatangi rumahnya. Tepat pada saat itu, anak laki-laki itu tidak sengaja bertemu dengan Fu Junlan. Ketika dia melihatnya, dia terkejut dan bertanya siapa dia. Fu Junlan tidak langsung menjawab, tetapi malah bertanya balik lalu tertawa dan berkata ini adalah rumahnya. Tapi mengapa dia bertanya siapa dia? Tepat pada saat itu, Qin Nan keluar. Begitu melihatnya, Tong Yafeng langsung bermanja-manja, mengatakan bahwa dia harus bertanggung jawab padanya. Kata-kata mengejutkan itu membuat Fu Junlan tertegun dan berhenti sejenak. Setelah itu, Tong Yafeng mengajak Qin Nan untuk berkemah bersamanya. Melihat Qin Nan masih ragu, dia langsung berkata jika dia pergi, dia tidak akan mengganggunya lagi di kemudian hari. Mendengar itu, Qin Nan setuju dan mengajak Fu Junlan untuk ikut. Namun, dia menolak. Ketika mereka berdua sedang berkemah, Tong Yafeng mengungkapkan perasaannya kepada Qin Nan. Melihatnya sepertinya ingin menolak, dia tidak rela. Tujuan awal Qin Nan memang seperti itu, tetapi bagaimanapun juga Tong Yafeng tidak bersalah. Jadi, dia tidak ingin menyeret anak itu ke dalam masalah ini. Tepat ketika Tong Yafeng memeluk Qin Nan karena melihatnya kedinginan, Fu Junlan muncul. Dia tampak kesal melihat pemandangan itu, lalu melangkah maju untuk memotong pembicaraan dan buru-buru menarik Qin Nan pergi, mencari alasan bahwa ada hal yang perlu didiskusikan. Dia dengan cemburu bertanya kepada Qin Nan apa yang dia katakan kepada Tong Yafeng sehingga anak itu memeluknya. Qin Nan mengatakan itu adalah urusan pribadinya, dia tidak perlu ikut campur, atau apakah dia cemburu. Mendengar itu, Fu Junlan menyangkalnya mentah-mentah. Kemudian, dia membongkar rencana Qin Nan untuk mendekati Tong Yafeng karena dia tahu anak itu adalah putra Tong Qian sehingga dia sengaja mendekatinya. Tepat ketika mereka berdua berdebat, Tong Yafeng keracunan jamur. Setelah dibawa ke rumah sakit, anak laki-laki itu diinterogasi oleh ibunya. Akhirnya, Tong Yafeng juga mengakui bahwa dia menyukai seorang gadis yang lebih tua. Tong Qian tidak menyangka bahwa gadis yang disukai putranya adalah musuh bebuyutannya. Tong Yafeng diam-diam menyiapkan pesta ulang tahun kejutan untuk Qin Nan, berencana untuk menyatakan perasaannya padanya. Pada saat yang sama, Fu Junlan juga sudah menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya. Dia menelepon Qin Nan tetapi tidak ada yang menjawab. Saat ini dia berada di samping Tong Yafeng. Anak laki-laki itu telah mengungkapkan perasaannya. Ketika Qin Nan hendak menolak pernyataan cinta Yafeng, Tong Qian muncul dan menamparnya dengan keras. Qin Nan tidak lemah. Dia segera membalas dengan tamparan yang lebih keras. Ketika Tong Qian hendak menyerang lagi, putranya berhasil menghentikannya tepat waktu. Dalam kemarahannya, dia dengan lantang menuduh Qin Nan mengira dia telah menggunakan trik untuk memikat putranya, bahkan memarahinya karena tidak tahu malu karena telah merayunya. Qin Nan tidak repot-repot membalas, Tong Yafeng segera angkat bicara membelanya, menegaskan bahwa dialah yang menyukai Qin Nan dan yang lebih dulu mengejarnya. Baru saja selesai berbicara, dia sudah ditampar oleh ibunya. Anak laki-laki yang sedang dalam usia pemberontak itu dengan marah menuduh ibunya, menganggapnya telah memanipulasi dirinya selama ini. Mulai sekarang dia tidak akan membiarkan ibunya campur tangan dalam urusannya lagi. Ibu dan anak itu pun bertengkar hebat. Tong Qian tentu saja tidak bisa menerima musuhnya merebut putranya, jadi kedua wanita itu berbicara empat mata. Tong Qian memperingatkan Qin Nan bahwa dia bisa melakukan apa saja padanya, tetapi sama sekali tidak boleh menyentuh putranya. Sebagai balasan, Qin Nan juga tidak mau mengalah, menuduhnya kembali, apa dosa ayahnya sehingga dia tega menyakitinya.
Kedua orang itu tidak ada yang mau mengalah, berdebat dengan sengit, masing-masing dengan pendapatnya sendiri. Sebelum pergi, Tong Qian berbalik untuk memperingatkan sekali lagi, jika Qin Nan berani menyentuh putranya, dia tidak akan ragu untuk menggunakan metode yang lebih kejam untuk menghadapinya. Kata-kata itu membuat Qin Nan seperti menghidupkan kembali ingatan menyakitkan yang pernah dia dan ayahnya alami. Kekejaman dan ketidakadilan dari wanita ini kembali dengan jelas dalam benaknya. Tidak bisa menahan diri lagi, dia dengan marah menampar wajah Tong Qian. Tong Qian segera hendak membalas, tetapi sebuah tangan besar menghentikannya. Itu adalah Fu Junlan. Dia menatap lurus ke arahnya dan memperingatkan, Qin Nan adalah miliknya. Jika berani menyentuhnya, berarti menyatakan perang dengannya. Meskipun mereka berdua hanya mitra, tetapi tindakan perlindungan itu jauh melampaui batas hubungan biasa. Melihat gadis yang dicintainya menderita, berlinang air mata dan selalu menyalahkan dirinya sendiri, Fu Junlan merasakan sakit di hatinya. Dia diam-diam berjanji pada dirinya sendiri bahwa mulai sekarang dia akan menjadi sandaran yang kokoh untuknya. Namun, semua kata-kata cinta dan perhatian tulus yang dia berikan padanya tidak diterima olehnya. Karena di masa lalu, mantan suaminya juga pernah mengatakan hal yang sama padanya. Tepat karena dia pernah percaya pada janji-janji dan kata-kata manis itu, sehingga dia jatuh ke dalam jurang keputusasaan seperti hari ini. Qin Nan hanya dengan lembut berterima kasih padanya karena selalu ada di sisinya setiap kali dia dalam kesulitan. Fu Junlan tidak mundur karenanya. Dia terus menegaskan, mulai sekarang dia tidak akan meninggalkannya bahkan satu langkah pun, bahwa dia akan selalu berada di belakang, diam-diam melindunginya. Kata-kata tulusnya membuat hati Qin Nan tergerak. Setelah itu, dia mengeluarkan gelang yang sudah disiapkannya, memakaikannya di tangannya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Emosi meluap, mereka bertukar ciuman yang bergairah. Semua penderitaan dan luka masa lalu seakan sirna dalam cinta manis saat ini. Mereka tenggelam dalam kebahagiaan. Malam itu, mereka saling memiliki, memberikan segalanya satu sama lain. Tong Qian akhirnya mengetahui bahwa orang terakhir yang bertemu Zhao Zicheng adalah Fu Junlan. Sekarang dia mengerti mengapa Fu Junlan bergabung dengan Qin Shi. Itu untuk menyelidiki kematian adik perempuannya. Mengetahui hal ini, Tong Qian segera memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Fu Junlan, bertekad untuk tidak membiarkannya hidup. Keesokan harinya setelah menyelesaikan pekerjaannya, Fu Junlan hendak mencari Qin Nan ketika dia mengalami kecelakaan. Menerima pemberitahuan dari rumah sakit, Qin Nan sangat khawatir, buru-buru pergi ke rumah sakit sesuai dengan petunjuk perawat. Dia berlari ke kamar pasien dan menemukan bahwa dia sudah tidak ada di sana lagi. Qin Nan terdiam, ingin kembali melihat wajahnya untuk terakhir kalinya, tetapi tidak punya cukup keberanian. Dia hanya bisa terduduk di tanah, menangis terseduh-seduh. Dalam emosinya yang memuncak, dia mengungkapkan semua perasaannya, menceritakan bahwa sejak saat dia muncul untuk menyelamatkannya di bar, hatinya sudah mulai bergetar. Lalu, saat dia memboncengnya dengan sepeda motor melaju kencang di jalan, jantungnya berdebar kencang tanpa henti. Dia mengaku tidak tahu mengapa, tetapi setiap kali berada di sampingnya, dia merasa sangat aman. Dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpanya, dan dia tidak bisa menahan rasa kehilangan dirinya. Dalam isak tangisnya, dia memohon agar dia sadar untuk sekali lagi memboncengnya dengan sepeda motor itu. Tepat pada saat itu, Fu Junlan yang mengenakan baju pasien diam-diam berjalan ke belakangnya. Dia berdiri di sana, diam-diam mendengarkan semua kata-kata tulus dari lubuk hati Qin Nan, merasa sangat bahagia. Ketika Qin Nan mengetahui bahwa dia masih hidup, dia meledak dalam kegembiraan. Setelah itu, Fu Junlan sengaja mengulangi setiap kalimat yang baru saja dia ucapkan, membuat Qin Nan malu sampai tidak tahu harus bersembunyi di mana. Qin Nan langsung memerah, dengan cepat menyangkal bahwa Fu Junlan salah dengar. Fu Junlan tertawa, bercanda bahwa nanti dia akan mengekstrak rekaman kamera untuk memastikan. Dong Qian yang mendapat kabar bahwa Fu Junlan belum meninggal, tidak bisa menahan amarahnya. Tetapi mengetahui hubungan antara Fu Junlan dan Qin Nan juga sedikit menebusnya. Ini adalah kesempatan untuknya merebut segalanya. Setelah mengantar Fu Junlan pulang, dia berpura-pura khawatir pada Qin Nan karena dia harus istirahat selama 2 bulan karena lukanya. Khawatir tidak ada yang bisa menggantikan posisinya. Melihat itu, Qin Nan langsung menenangkan, dia sudah lama mengatur orang lain untuk mengambil alih pekerjaan itu. Fu Junlan sedikit terkejut dengan inisiatif itu, setengah bercanda setengah serius bertanya kembali bahwa ternyata dia sudah lama menyiapkan orang untuk menggantikannya. Qin Nan tersenyum, dengan tenang menjawab bahwa dalam rencana bisnis yang cerdas, selalu harus ada rencana cadangan. Sama seperti dalam cinta, tidak mencurahkan hati pada satu orang pria adalah cara untuk meminimalkan risiko. Tidak
tidak mau kalah, Fu Junlam segera membalas bahwa apakah dia tahu ketika risiko semakin besar maka keuntungan yang diperoleh juga semakin tinggi. Kinan tetap tenang, dengan lembut membantah bahwa kalau begitu dia harus mempertimbangkan apakah nilai itu layak untuk dia pertaruhkan. Keduanya sangat lihai, dengan cerdik menggunakan masalah pekerjaan untuk secara tersirat berbicara tentang perasaan pribadi. Meskipun terus-menerus diserang oleh Fu Junlam dengan kata-kata metaforis yang memukau, Kinan tetap menjaga sikapnya, dengan cekatan menghindari ciuman yang hampir menyentuh bibirnya. Setelah itu, dia menyuruhnya untuk beristirahat dengan tenang dan membiarkan dia mengurus sisanya. Dan hal pertama yang perlu dia lakukan saat ini adalah pergi menemui Dong Qian. Kedua musuh bertemu, suasana tegang menyelimuti. Sejak awal, Dong Qian sudah menumpahkan kopi yang disiapkan oleh Kinan, membuat cangkirnya pecah berkeping-keping, tetapi Kinan juga tidak kalah. Setelah mengatakan rencana selanjutnya, dia langsung menyiramkan kopi ke kepala Dong Qian, seolah-olah membantu Fu Junlam melampiaskan amarahnya. Begitu Kinan tiba di rumah, dia disambut dengan hangat oleh Fu Junlam. Dia bahkan secara khusus menyiapkan makan malam romantis bersamanya. Setelah itu, dia berterima kasih kepada Kinan karena telah membantunya membalas dendam. Sebagai rasa terima kasih, dia menawarkannya segelas anggur, tetapi Kinan khawatir lukanya belum sembuh dan minum anggur tidak baik. Fu Junlam mengatakan dia sudah pulih. Setelah itu, dia memutar kursinya lebih dekat, berjanji akan melindungi proyek baru dan juga Kinan. Setelah berkata demikian, mereka saling berciuman dengan manis, sebagai sebuah janji. Keesokan paginya, Dong Qian menyelinap ke kantor Kinan untuk mencuri stempel, memasukkan bukti palsu untuk menuduhnya menggelapkan dana. Dia berpikir bahwa ruang kerja Kinan tidak ada kamera, sehingga dia sangat puas. Pada saat yang sama, Dong Afeng datang untuk menyatakan cintanya kepada Kinan, tetapi Kinan menolaknya karena selama ini dia selalu menganggapnya seperti adik laki-laki. Di hadapan penolakan Kinan, Dong Afeng sangat marah, melempar buket bunga ke tanah, menginjaknya dengan marah lalu pergi. Pada pertemuan Dewan Direksi, tepat ketika Dong Qian dengan puas menuduh Kinan, dia masuk. Dong Qian buru-buru menuduhnya menggelapkan dana, memiliki hubungan gelap dengan Fu Junlam, dan perbuatannya membuat karyawan di perusahaan tidak puas dan mempengaruhi mental mereka. Para pemegang saham serentak meminta untuk melapor ke polisi karena jumlah uang yang digelapkan terlalu besar. Kinan dengan tenang mengeluarkan video yang merekam Dong Qian secara diam-diam mencuri stempel dan menjebaknya. Dong Qian dengan marah merebut telepon itu, mempertanyakan sejak kapan Kinan memasang kamera. Sebagai tanggapan, Kinan dengan tenang mengatakan bahwa dia sudah mulai memasang sistem pengawasan sejak dia kembali ke perusahaan. Berkat itu, dia tidak hanya berhasil mengumpulkan bukti bahwa Luo Shen berselingkuh dengan Dong Qian, tetapi juga merekam adegan Dong Qian diam-diam mencampur stempel untuk menjebaknya. Kinan terus membongkar seluruh konspirasi, mengatakan bahwa semuanya telah diatur sejak Dong Qian mendekati ayahnya. Karena tidak puas hanya menjadi manajer kecil, dia memanfaatkan Luo Shen agar dia mendekatinya, membuatnya jatuh cinta lalu menikah dengannya. Saat dia berhenti kerja di rumah untuk hamil, dia semakin mudah beraksi. Bahkan penyakit ayahnya, menurut Kinan, tidak lepas dari rencana wanita itu. Kinan menegaskan bahwa Dong Qian telah berulang kali merencanakan dan menjebaknya dengan kejam dan terencana. Setelah identitasnya terbongkar, Dong Qian tidak punya apa-apa lagi untuk membela diri. Akhirnya, dia dipecat oleh Dewan Direksi. Tapi dia tidak rela, tentu saja akan ada serangan balik yang lebih kuat. Hal pertama dalam rencana balas dendamnya adalah mengumpulkan bukti kencan Kinan dan Fu Junlam. Setelah itu, dia menggunakan foto-foto intim keduanya untuk mencuci otak putranya, menyeretnya ke dalam rencana balas dendam. Seperti yang diperkirakan, Dong Afeng benar-benar hancur saat melihat foto-foto itu. Dalam kesedihan, dia datang ke rumah Kinan, menyalahkannya karena telah memanfaatkannya dan sengaja mendekatinya. Kinan tidak bisa berkata-kata karena pada awalnya dia memang punya tujuan ketika mendekatinya. Di hadapan tuduhan dan perasaan tulus yang diungkapkan Dong Afeng, dia tidak tahu harus bereaksi bagaimana, hanya bisa menundukkan kepala dan mengakui kesalahannya. Dia bertanya bagaimana dia ingin dia menebusnya, menegaskan bahwa apapun yang dia katakan, dia pasti akan melakukannya. Namun, Dong Afeng tidak butuh apa-apa. Dia hanya butuh Kinan berkata, dia langsung menyerang dan memaksanya. Meskipun Kinan berusaha melawan dan berontak, Dong Afeng saat itu sudah membiarkan kemarahan dan kebencian membakar habis akal sehatnya. Tepat pada saat yang genting, Fu Junlam muncul tepat waktu dan menghentikan perbuatannya. Sebelum pergi, Dong Afeng mengucapkan sebuah kalimat penuh kebencian, memperingatkan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Setelah kejadian itu, Kinan mulai menyalahkan dirinya sendiri. Dia sangat mengerti perasaan Dong Afeng, karena sebelumnya dia juga pernah tersesat dan keras kepala dalam cinta seperti dia. Mendengar dia berkata begitu, Fu Junlam langsung bertanya mengapa dia tidak lagi percaya pada cinta. Kinan mengungkapkan bahwa setelah mengalami pernikahan yang rapuh, penuh pengkhianatan, dan kehancuran, baginya, cinta telah menjadi sesuatu yang terlalu
terlalu mewah. Perasaan Qin Nan juga sama dengan yang pernah dialami Fu Junlam. Dia pernah kehilangan orang terpenting dalam hidupnya karena kesalahan di masa lalu. Oleh karena itu, sekarang, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah melindungi orang yang dicintainya dan menjamin jika bersamanya tidak akan ada lagi pengkhianatan dan juga tidak ada bahaya yang berani mendekatinya. Dia berjanji tidak akan membiarkan siapapun melukainya lagi. Di hadapan kata-kata tulus itu, Qin Nan sangat terharu. Keduanya diam-diam saling memberikan sentuhan manis, sebagai konfirmasi bahwa mereka benar-benar telah membuka hati satu sama lain. Keesokan paginya, keduanya terus tenggelam dalam kebahagiaan. Fu Junlam bahkan tidak ingin membiarkannya pergi bekerja. Tepat pada saat ini, ada orang yang memberitahu Dong Qian tentang hubungan antara Fu Junya dan Fu Junlam. Setelah memverifikasi kebenaran, dia langsung memikirkan sebuah rencana jahat ingin memanfaatkan situasi, membuat Fu Junlam salah paham bahwa kematian adiknya disebabkan oleh Qin Nan. Dong Qian meminta bertemu empat mata dengan Fu Junlam, mengatakan kepadanya bahwa kematian Jun ia berhubungan dengan Qin Nan. Fu Junlam sama sekali tidak mempercayai perkataannya, tetapi Dong Qian tetap tidak menyerah. Dia sengaja mendekati Fu Junlam, menunjukkan pesannya menunjukkan bahwa Jun ya sebelumnya memiliki hubungan gelap dengan Luo Shen. Melihat pesan-pesan itu, Fu Junlam mulai ragu. Dong Qian terus menambahkan bumbu, mengatakan bahwa Qin Nan tidak menerima hal ini sehingga dia mendorong Jun ya untuk bunuh diri. Namun, Fu Junlam masih belum sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan. Dia mengatakan akan menyelidiki sendiri kebenarannya. Setelah Fu Junlam pergi, Dong Qian mengirimkan video yang merekam adegan intim antara Qin Nan dan Fu Junya, membuat siapapun yang melihatnya akan salah paham dengan hubungan keduanya. Tujuan Dong Qian tercapai, membuat Qin Nan salah paham bahwa keduanya telah bersekongkol untuk mendekati dan menjebaknya. Dengan perasaan ragu, Qin Nan pergi mencari kebenaran sendiri dan jatuh ke dalam perangkap rumit yang dipasang oleh Dong Qian. Dia menyuruh orang menculik teman dekat Fu Junlam, menggunakan dia sebagai sandera untuk memaksa Fu Junlam mengikuti perintahnya, lalu memaksanya untuk menciumnya. Qin Nan melihat langsung ciuman itu. Fu Junlam mencoba menjelaskan tetapi segera dihentikan oleh Dong Qian. Dia memaksanya untuk bekerja sama dengannya, memaksanya untuk mengakui hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan kebenaran. Di depan Qin Nan, Dong Qian dengan dingin mempertanyakan apakah dia sengaja menyembunyikan identitasnya, mendekati Qin Nan hanya untuk menyelidiki kematian adiknya. Di bawah ancamannya, Fu Junlam terpaksa mengucapkan kata-kata yang membuat hati Qin Nan terasa tercekat. Dia mengakui bahwa dia telah mendekati dan memanfaatkannya, semua hanya karena ingin membalas dendam untuk adiknya. Dong Qian merasa senang melihat rasa sakit yang luar biasa di wajah Qin Nan. Sementara Qin Nan tidak bisa menahan diri lagi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diam-diam berbalik dan pergi. Fu Junlam buru-buru mengejar, ingin menjelaskan tetapi apa yang baru saja disaksikan dan didengar oleh Qin Nan telah membuatnya benar-benar kehilangan kepercayaan. Saat ini, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang palsu. Awalnya dia sudah tidak ingin percaya pada cinta, dialah yang selangkah demi selangkah menghangatkan hati yang beku itu, membuatnya kembali membuka diri, menyalakan api harapan. Namun, sekarang, dialah yang mendorongnya jatuh ke dalam jurang tanpa dasar. Dia dengan pahit berkata pada dirinya sendiri, meskipun Fu Junlam adalah jurang terdalam dalam hidupnya, dia akan keluar dari sana sendiri. Fu Junlam, yang didorong oleh Dong Qian ke titik putus asa, hanya bisa berdiri dia menyaksikan wanita yang dicintainya pergi dalam kesakitan, ketidakberdayaan, dan keputusasaan. Qin Nan jatuh ke dalam perasaan menyalahkan diri yang mendalam, tidak ada cara lain, dia pergi ke bar untuk melampiaskan dengan minum, ingin melupakan kenangan indah antara mereka berdua. Tepat ketika dia diganggu oleh seorang preman, Dong Afeng muncul dan membantunya. Setelah itu, dia membawanya kembali ke hotel. Karena sejak putus dengan Fu Junlam, Qin Nan tidak berani pulang lagi karena kenangan tentangnya membuatnya tidak bisa melupakan masa lalu. Saat ini, Dong Afeng juga meminta maaf kepada Qin Nan tentang kejadian sebelumnya. Dia mengakui karena rasa iri dan kebodohannya, dia telah melakukan hal-hal yang salah. Qin Nan juga meminta maaf kepadanya, dan mereka berdamai. Tong Yafeng diam-diam menyelimuti kakinya, dan meninggalkan hotel. Sementara itu, Tong Qian telah menyebabkan Fu Junlan disalahpahami secara mendalam oleh Qin Nan, dan dia bersumpah untuk membuatnya membayar. Keesokan harinya, keduanya bertemu untuk membahas kerjasama. Tong Yafeng secara tidak sengaja menemukan pertemuan ini, dan diam-diam merekam seluruh percakapan. Tong Qian ingin bekerja sama dengan grup Yunding yang dipimpin oleh Fu Junlan, dengan tujuan menggulingkan Qin Shi dan membuat Qin Nan jatuh. Karena sekarang di tangannya ada buku catatan tentang pelanggaran hak cipta dan paten teknologi Qin Shi di tahun-tahun awal berdirinya, tetapi sekarang dia telah dipecat. Jika dia menyebarkan berita ini sendirian, tidak ada yang akan percaya dan orang akan curiga itu rekayasa. Namun, jika seorang direktur teknis terkenal seperti Fu Junlan berdiri untuk menuduh bersamanya,
semuanya akan berbeda. Melihat keduanya berjabat tangan untuk bekerja sama, Tong Yafeng tidak bisa menerima. Dia bergegas mencari Qin Nan untuk menjelaskan kebenaran. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, Qin Nan dan Tong Yafeng menjadi teman. Qin Nan sangat senang, tetapi ketika dia tahu Tong Yafeng belum menyerah perasaannya terhadapnya, dia menjelaskan kepadanya dan menarik garis batas yang jelas. Kemudian, Tong Yafeng mencuri buku catatan dari ibunya dan memberikannya kepada Qin Nan, menceritakan semua kebenaran tentang perbuatan salah ibunya, termasuk kerjasamanya dengan Fu Junlan untuk menggulingkan Qin Shi. Hubungan antara dia dan Fu Junlan belum sempat diperbaiki, kesalahpahaman malah menumpuk. Tepat pada saat ini, Fu Junlan muncul. Dia menarik Qin Nan ke samping, berbicara tentang rencana Tong Qian. Dia ingin menggunakan buku catatan itu untuk menggulingkan Qin Shi. Fu Junlan berharap Qin Nan berhati-hati, jangan sampai dia terjebak. Qin Nan bertanya balik di mana buku catatan itu. Tepat ketika Fu Junlan masih bingung tidak tahu harus berbuat apa, Tong Yafeng tiba-tiba muncul, mengatakan bahwa dia telah memberikan buku catatan itu kepada Qin Nan. Pada saat yang sama, dia mengungkapkan bahwa seluruh percakapan antara dia dan ibunya malam itu, dia telah merekamnya. Dia memandang Fu Junlan, mempertanyakan jika dia telah setuju untuk bekerja sama dengan ibunya, mengapa dia masih mengganggu Qin Nan. Di hadapan pertanyaan itu, Fu Junlan buru-buru menjelaskan, dia mengatakan semuanya hanyalah rencana untuk menipu Tong Qian, berharap Qin Nan akan percaya padanya. Dia mengatakan bahwa hari itu dia terlalu emosional sehingga mengucapkan kata-kata yang menyakitinya dan sangat memohon pengampunannya. Tetapi hati Qin Nan saat ini telah terlalu banyak terluka, dia tidak bisa lagi memaafkannya. Tong Yafeng mengambil kesempatan itu untuk sengaja bersikap intim, memainkan peran sebagai pacar baru Qin Nan, yang semakin menyakiti Fu Junlan. Tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, dia hanya bisa diam-diam pergi dalam kekecewaan. Ketika dia sudah tidak terlihat, Qin Nan segera menjelaskan kepada Tong Yafeng bahwa dia tidak memiliki perasaan padanya, bahkan jika tidak ada Fu Junlan, itu tidak akan berubah. Dia menasihatinya untuk berhenti, karena menyukai seseorang benar-benar hal yang sangat melelahkan. Begitu Tong Yafeng tiba di rumah, dia dimarahi habis-habisan oleh ibunya. Meskipun dia berusaha membujuk, Tong Qian telah dibutakan oleh kebencian. Bagaimana dia bisa mendengarkan putranya? Dia bahkan mengancam akan memutuskan hubungan dengannya. Fu Junlan dicueki oleh Qin Nan, hatinya sangat sakit sehingga dia harus minum arak untuk menghilangkan kesedihan. Tetapi semakin dia minum, semakin dia menderita. Apalagi, dia juga mengetahui informasi akurat bahwa adiknya pernah memiliki hubungan gelap dengan Luo Shen. Saat ini, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Dia dan adiknya sama-sama bersalah pada Qin Nan. Keesokan harinya, Min Min datang mencari Qin Nan, berpura-pura peduli pada temannya. Qin Nan sama sekali tidak tahu bahwa teman terdekatnya selama ini adalah ular berbisa. Ketika Qin Nan pergi menemui Fu Junlan, Min Min mencuri stempel, memasukkan kontrak kerjasama, lalu memberikannya kepada Tong Qian. Keduanya senang dengan rencana ini, percaya bahwa itu akan menghancurkan kesempatan kerjasama antara Qin Shi dan Yunding. Qin Nan disiksa oleh penderitaan cinta. Di luar, ketika dia bertemu Fu Junlan, dia selalu terlihat kuat dan tangguh. Tetapi ketika malam tiba, rasa sakit menyiksa hatinya. Mengingat apa yang telah dia lakukan, kata-kata yang telah dia ucapkan, Qin Nan mengerti bahwa dia telah melakukan semuanya untuknya. Dan dia juga tahu bahwa dia masih sangat mencintainya. Tetapi hati ini telah terlalu sering terluka karena cinta, sehingga saat ini dia tidak berani menghadapinya lagi. Sementara itu, asisten Fu Junlan mempertanyakan tentang kontrak yang ditandatangani antara Yunding dan Qin Shi, karena itu tidak menguntungkan bagi Yunding. Ini bukan kerjasama, tetapi penindasan. Namun Fu Junlan hanya berkata dengan lembut bahwa saat ini Qin Nan membutuhkan Yunding, dan juga membutuhkannya. Mendengar itu, asistennya bertanya-tanya apakah Qin Nan benar-benar mengerti perasaannya. Tanpa diduga, Fu Junlan hanya menjawab baginya, asalkan dia menerimanya sudah cukup. Pagi berikutnya ketika dia mengetahui bahwa Tong Qian berbuat curang, Fu Junlan percaya bahwa Qin Nan bukan orang seperti itu, pasti ada seseorang di belakangnya yang memanipulasi, tetapi ketika dia meneleponnya tidak bisa. Karena terlalu khawatir, Fu Junlan buru-buru mencari Qin Nan. Ketika bertemu dengannya, dia secara proaktif menjelaskan bahwa perusahaannya sedang dalam masalah dan bagaimanapun juga, mereka berdua belum menandatangani kontrak sehingga tidak bisa dianggap sebagai pematalan kontrak. Meskipun demikian, Fu Junlan tetap bersikeras ingin bekerja sama dengan Qin Shi. Dia tahu saat ini dia masih belum benar-benar mempercayainya, tetapi sekarang hanya dia yang bisa membantunya melewati kesulitan. Mendengar kata-kata tulus itu, Qin Nan juga sedikit goyah. Setelah itu, dia berencana untuk membawa dokumen itu sendiri ke Departemen Laporan Keuangan. Melihat itu, Fu Junlan menawarkan diri untuk membantunya. Qin Nan menolak karena menganggap dokumen ini sangat penting. Namun, setelah mendengar dia menjelaskan dengan sabar, dia akhirnya merasa tenang untuk menyerahkan dokumen itu kepadanya. Tepat pada saat ini, Min Min karena takut rencananya akan terungkap, dia buru-buru mengambil tugas untuk menyerahkan dokumen.
Karena terlalu percaya pada dirinya sendiri, Kinnan tidak sedikit pun curiga, sama saja dengan menyerahkan bukti kepada kejahatan. Sebaliknya, Fu Junlan sejak awal sudah memandang Min Min dengan mata curiga, dan firasatnya dengan cepat menjadi kenyataan. Min Min tidak hanya melaporkan berita kepada komplotannya tetapi juga melukai dirinya sendiri untuk menciptakan tempat kejadian palsu, membuat Kinnan sepenuhnya percaya pada cerita palsu itu. Tetapi Fu Junlan tidak mudah tertipu seperti itu. Dia segera bertanya-tanya dan bertanya kepada Kinnan apakah dia tidak merasa aneh dengan kejadian ini. Kemudian, dia menganalisis situasi secara mendalam, menunjukkan poin-poin yang tidak masuk akal. Jika benar-benar diserang saat membuka pintu mobil, lukanya harus berada di belakang, bukan di posisi saat ini. Tepat ketika Fu Junlan berusaha menjelaskan, Min Min tidak sengaja menguping seluruh percakapan antara mereka berdua. Meskipun argumennya sangat masuk akal, Kinnan tetap bersikeras membela sahabatnya, menolak semua peringatannya. Dia berpendapat bahwa dia tidak bisa karena kecurigaan yang tidak berdasar membelakangi teman yang telah bersamanya selama bertahun-tahun, sementara orang yang mempertanyakannya adalah orang yang pernah menyembunyikan kebenaran dan menipunya selama waktu yang lama. Di hadapan sikap dingin itu, Fu Junlan merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa tidak berdaya karena tidak peduli apa yang dia katakan, Kinnan tidak mau mempercayainya. Dalam kekecewaan, dia dengan belak-belakan mengusulkan untuk mengakhiri kontrak. Tapi saat itu, Kinnan mengucapkan kata-kata pahit bahwa dari dulu dia tidak pernah berada di sisinya. Kalimat itu seperti pisau yang membuat Fu Junlan tidak bisa lagi menahan kesabarannya. Dia mempertanyakan kembali apakah dalam hatinya, dari dulu, semua perasaan yang dia berikan padanya tidak ada artinya sama sekali. Dia mengakui memang pernah menyembunyikan darinya tentang penyelidikan tentang sifat adiknya dan pernah curiga dia terlibat dalam kejadian itu. Tetapi itu tidak berarti dia bisa terus-menerus menyangkal semua upaya dan perasaan tulusnya hanya karena kesalahan di masa lalu. Kinnan juga dengan malu-malu mengatakan bahwa semua yang dia berikan padanya dibangun di atas dasar kebohongan. Dia tidak bisa karena dia memperlakukannya dengan baik setelah itu melupakan luka yang pernah dia sebabkan. Di matanya, tindakan baik itu tidak bisa membuat kebohongan menjadi lebih indah. Kata-kata belak-belakan itu membuat Fu Junlan tidak punya kata-kata untuk membalas. Dia hanya bisa diam-diam berbalik, meninggalkan tempat itu dengan rasa sakit yang tak terlukiskan. Min Min melihat Kinnan masuk, buru-buru berpura-pura peduli dan bertanya. Tetapi ketika Kinnan pergi, dia langsung menunjukkan wajah aslinya. Dia menelepon untuk memberitahu Tong Qian. Tong Qian sangat senang ketika mengetahui bahwa Kinnan dan Fu Junlan putus. Karena mereka putus, Qin Shi dan Yunding pasti tidak akan bekerja sama lagi. Dia semakin gembira ketika mengetahui bahwa Kinnan tidak bisa mendapatkan modal dan jika harga saham Qin Shi tidak naik tiba-tiba, pasti tidak ada yang bisa menyelamatkan. Siapa sangka, Kinnan membalikkan keadaan dengan spektakuler. Tepat ketika para pemegang saham terus-menerus mengkritik Kinnan dan mengusulkan untuk mengubah posisi presiden karena jika mereka tidak bisa mendapatkan modal untuk membeli kembali saham yang dijual singkat, perusahaan sulit untuk bertahan. Seorang pemegang saham tiba-tiba angkat bicara, menyatakan bahwa jika Qin Shi dapat menandatangani kontrak kerjasama dengan Yunding, harga saham pasti akan meroket. Di hadapan kejutan semua orang, Kinnan baru mengungkapkan bahwa kerjasama antara kedua perusahaan masih berjalan normal. Ternyata pada konferensi pers sebelumnya, baik dia maupun Fu Junlan telah memanfaatkan situasi, sementara mengubah strategi. Menjawab pertanyaan wartawan, Fu Junlan secara terbuka mengumumkan identitasnya sebagai wakil direktur utama Yunding, sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai pacar Kinnan. Dia secara belak-belakan menuduh perilaku Tong Qian, yang telah berkolusi dengan modal jahat untuk menjual saham Qin Shi secara singkat. Kombinasi antara dia dan Kinnan membuat media sangat mengagumi, memuji ini adalah pasangan pria dan wanita berbakat yang sempurna. Namun, tidak ada yang tahu bahwa semua itu hanyalah sandiwara. Pada kenyataannya, Kinnan masih belum benar-benar memaafkan Fu Junlan. Dia mengakui bahwa di antara mereka berdua, bahkan jika mereka memulai lagi, bekas luka yang ada akan tetap ada. Seperti kepercayaan yang pernah dia berikan padanya, setiap kali dia memikirkannya, dia merasa sakit. Meskipun Fu Junlan berjanji akan menggunakan waktu untuk menyembuhkan luka itu, bahkan jika itu butuh 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun atau seumur hidup, dia rela, hanya berharap dia memberinya kesempatan. Tetapi saat itu, Kinnan tahu dia belum bisa melakukannya. Keduanya terpaksa berpisah dengan sedih, membawa hati yang berat. Kinnan selalu terlihat kuat dan tangguh di depannya. Tetapi ketika dia sendirian, dia diam-diam meneteskan air mata, mengingat semua hal yang telah Fu Junlan lakukan untuknya. Di dalam hatinya, dia selalu berterima kasih padanya dan juga meminta maaf, karena dia tidak cukup berani untuk mengatakan kebenaran. Karena hatinya telah terlalu banyak terluka, sekarang tidak bisa menanggung rasa sakit lagi. Akhirnya, dua orang yang benar-benar saling mencintai harus berpisah, hanya karena kesalahpahaman yang tidak perlu. Pagi berikutnya,
Sebelum pergi, Tong Yafeng datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Kinan. Dia berbagi perasaan dan pemikiran yang telah lama terpendam. Sekaligus tulus berharap Kinan dan Fu Junlan bisa bahagia bersama. Karena dia bisa merasakan dengan jelas perasaan tulus yang Fu Junlan miliki untuknya. Tong Yafeng menyarankan agar dia memikirkannya dengan serius, jangan sampai baru menyadari apa yang telah hilang di usia tua, maka semuanya sudah terlambat. Dia berharap Kinan bisa lebih berani sekali lagi, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna dan tidak ada cinta yang benar-benar mutlak. Dia percaya bahwa hanya dengan Fu Junlan di sisinya untuk melindunginya, barulah dia bisa pergi dengan tenang. Kata-kata tulus dari lubuk hati Tong Yafeng seperti memberi kekuatan tambahan. Demi Kinan memiliki cukup keberanian untuk menghadapi perasaannya yang sebenarnya sekali lagi. Namun, sebelum sempat mengungkapkan kata-kata tulusnya kepada Fu Junlan, Kinan tiba-tiba disergap oleh kakak beradik Min Min. Dia tidak percaya bahwa dalang di balik semua ini adalah teman terdekatnya sendiri. Sementara itu, Fu Junlan yang sedang tenggelam dalam minuman karena patah hati, menerima kabar bahwa Kinan diculik dan uang tebusan sebesar 15 juta diminta. Jika uang tidak diserahkan, mereka akan membunuh Sandra. Mendengar kekasihnya dalam bahaya, dia tidak ragu untuk bergegas seperti angin, tidak peduli apapun. Kinan tercabik-cabik oleh keheranan dan rasa sakit. Dia tidak pernah menyangka bahwa teman dekatnya selama bertahun-tahun bisa mengkhianatinya seperti ini. Sementara itu, Fu Junlan dengan cepat mendekati rekan Min Min untuk menanyai keberadaan Kinan. Ketika pihak lain mengatakan bahwa mereka akan membawanya ke tempat Kinan setelah menerima uang, Fu Junlan segera waspada, menyadari bahwa ini hanyalah jebakan. Pertarungan sengit terjadi segera setelahnya. Pihak lawan memiliki senjata, sementara dia tidak bersenjata, tetapi kekuatan cinta membantunya bertarung dengan gigih, bertekad untuk melindungi gadis yang dicintainya dengan segala cara. Setelah perjuangan, dia akhirnya mengalahkan musuhnya dan segera pergi mencari Kinan. Saat ini, sifat asli Min Min telah sepenuhnya terungkap, dan Min Min mengungkapkan tujuannya adalah untuk memiliki ayah Kinan dan Fu Junlan, dua orang yang paling dicintainya, berada dalam genggamannya. Kemarahan yang meluap-luap membuat Kinan tidak bisa menahan diri, dia berteriak memprotes, tidak bisa mengerti mengapa dia diperlakukan seperti itu. Min Min saat ini dengan wajah penuh kebencian, mulai menceritakan kembali masa lalu kelamnya, hari-hari di mana dia tidur di bawah langit terbuka, kelaparan, harus hidup dalam kegelapan seperti tikus yang ketakutan. Min Min mengira semua penderitaan itu berasal dari ayah Kinan yang selalu dihormatinya. Ternyata, dia adalah saudara tiri Kinan dan karena kesalahpahaman, dia memendam kebencian di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Tepat pada saat itu, Fu Junlan muncul ketika dia mengetahui bahwa kakak laki-lakinya yang dekat telah dibunuh. Min Min menjadi semakin gila. Dia mengambil pisau dan menyerang, berniat membunuh Kinan, tetapi Fu Junlan tidak ragu untuk menerjang dan menghalangi tusukan maut itu demi dia. Dalam kepanikan yang luar biasa, Kinan hanya bisa memeluknya, menangis kesakitan. Dalam napas terakhirnya, Fu Junlan masih berusaha mengucapkan kata-kata cinta. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menggertaknya. Tetapi dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, pada akhirnya hanya bisa mengucapkan 3 kata singkat penuh emosi dan jatuh ke dalam koma. Kinan pada saat itu baru dengan malu-malu mengucapkan kata maaf yang telah lama dia tahan, tetapi sudah terlalu terlambat, dia tidak bisa mendengarnya lagi. Tidak lama setelah Kinan terbangun, dia mendapati dirinya berada di rumah sakit. Dia buru-buru bertanya kepada perawat tentang Fu Junlan, baru mengetahui bahwa saat ini tidak ada pasien dengan nama itu. Melihat Kinan yang gelisah, perawat segera menghiburnya. Mata Kinan tanpa sadar berhenti pada jam tangan perawat. Dia menjadi semakin terkejut ketika menyadari bahwa waktu saat ini adalah saat dia dibawa ke pabrik yang ditinggalkan 3 bulan yang lalu. Dia tidak percaya apa yang dia alami. Apakah semua yang dia lihat dan alami dengan Fu Junlan hanyalah mimpi? Tetapi mengapa semuanya begitu nyata? Kinan tidak bisa menerima kenyataan kejam itu. Pada saat yang sama, polisi telah memiliki cukup bukti kejahatan Tong Qian dan Luo Shen dan sedang melakukan penangkapan. Paman Li berpesan kepada polisi untuk tidak memberitahu Kinan tentang Fu Junlan. Tong Qian dan Luo Shen sedang dikejar ketat oleh polisi. Keduanya panik dan lari terbirit-birit dalam keadaan penuh ketegangan dan keputusasaan. Di tengah pelarian, mereka bertengkar hebat. Luo Shen tidak bisa menahan kemarahannya, terus-menerus menyalahkan Tong Qian karena membiarkan Kinan melarikan diri, yang menyebabkan semuanya menjadi buntu seperti sekarang. Dia mengira rencana gilanya untuk merebut Shilah yang telah menyeretnya ke dalam jerat hukum. Dia berteriak dengan kebencian bahwa seharusnya dia bisa menjalani kehidupan yang damai bersama Kinan. Tetapi sejak dia terlibat dengan wanita ini, hidupnya benar-benar terbalik menjadi buronan, selalu hidup dalam ketakutan.
Dia sudah terlalu muak dengan kehidupan seperti ini. Saat keduanya masih sibuk saling menyalahkan dan bergumul, tiba-tiba pasukan polisi datang, menghalangi jalan mereka. Tidak ada lagi kesempatan untuk melarikan diri, para pelaku kejahatan akhirnya harus menghadapi hukuman hukum. Setelah Kinan pulih, Paman Lee menceritakan kepadanya kisah tentang masa lalu yang berhubungan dengan Min Min. Karena masa lalu itulah Min Min sangat membenci keluarga Qin, termasuk Kinan. Setelah itu, dia memberitahu Kinan bahwa Luo Shen dan Tong Qian telah ditangkap, mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggunya. Kinan bertanya tentang Fu Junlan, tetapi Paman Lee mengatakan bahwa dia masih belum ditemukan. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya bahwa Fu Junlan telah meninggal, dia takut Kinan tidak akan tahan dengan guncangan ini. Tetapi Kinan tidak bisa melupakannya, kenangan indah antara mereka berdua terus bermunculan. Apakah segalanya tentang dia hanya mimpi? Apakah dia benar-benar tidak ada di dunia ini? Meskipun demikian, Kinan tidak menyerah pada harapan. Dia mencari di mana-mana, pergi ke semua tempat yang pernah mereka kunjungi tetapi masih tidak menemukan jejaknya. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia ini. Setelah masuk penjara, Min Min baru benar-benar menyadari kesalahannya. Dia diam-diam menulis surat kepada Kinan untuk mengungkapkan penyesalan dan meminta pengampunan. Meskipun dia tahu semuanya sudah terlambat, dia masih berharap bisa menebus kesalahannya. Kinan membaca surat itu, kenangan tentang hari-hari ketika kedua saudari itu dekat kembali. Mereka pernah memiliki persahabatan yang begitu indah, senyum lembut muncul di bibirnya. Dia memilih untuk melepaskan masa lalu, siap untuk memaafkan Min Min dan berharap suatu hari nanti mereka bisa berjalan-jalan bersama lagi, bergandengan tangan seperti dulu. Kembali ke perusahaan, dengan dukungan para pemegang saham dan tidak lagi dihalangi oleh Tong Qian atau Luo Shen. Kinan semakin memantapkan Tanshi Group. Namun setiap kali dia sendirian, Kinan masih tidak bisa menyembunyikan kesedihan. Setiap hari, dia masih hidup dan bekerja seperti biasa, tetapi jauh di dalam matanya selalu ada ekspresi termenung. Asistennya menyadarinya dan dengan lembut menghiburnya bahwa jika perasaan antara dia dan Fu Junlan begitu dalam, pasti akan ada hari mereka bertemu lagi. Selama dia sabar dan terus memegang keyakinan pada orang yang dicintainya, kebahagiaan akan tersenyum lagi. Kinan tidak pernah menyerah pada harapan. 1 tahun kemudian tepat pada hari Valentine, dia memegang setangkai mawar, diam-diam berjalan melalui tempat-tempat di mana mereka berdua pernah meninggalkan jejak. Tempat di mana ada kenangan yang tidak bisa pudar. Kerinduan akan dia tidak pernah mereda. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Saat dia tenggelam dalam nostalgia, dia tiba-tiba mendengar suara yang familiar di belakangnya. Dia membeku dan berbalik, momen itu membuat jantungnya berhenti berdetak. Orang itu tidak lain adalah Fu Junlan, matanya dipenuhi dengan banyak perasaan, diam-diam mengawasinya. Tidak dapat menahan emosinya, keduanya segera berlari ke pelukan satu sama lain, memeluk erat seolah ingin menahan momen itu selamanya. Jika ini adalah mimpi, mungkin Kinan rela tidak pernah bangun lagi. Dengan demikian, film ini pun berakhir, sebuah akhir yang penuh emosi untuk perjalanan cinta, luka, dan penyembuhan dua orang yang sepertinya telah kehilangan satu sama lain untuk selamanya.